Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Selamat berjumpa kembali bersama Asal Mancing. Asal Mancing kali ini akan mencoba ya Mas Bro, membuat perangkap lembat ataupun perangkap lele lagi. Karena musim hujan sudah kembali normal, kita akan mempersiapkan untuk bikin perangkap. Kita pakai perangkap lele ini pakai ram yang ukuran sedang Mas Bro, kecil enggak, gede enggak. Kalau ada sebenarnya yang ukuran gede biar agak keras, cuma nanti kita rangkai. Ini baru kita rangkai proses perangkaian, baru kita membuat kotak. Ini baru kita potong. Nanti setelah kita potong nih, nanti kita tutupkan. Kita pemotongannya nih enggak sekaligus Mas Bro. Nah seperti ini. Nah kita langsung kita tutupkan seperti ini. Nah, ini nanti kita ini Mas Bro, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita kancing, kita potong dulu. Nah, potongannya nanti akan kita lipat-lipatkan untuk mengancing di tautan antara yang lain supaya bisa kuat. Kita ini potong kembali ya Mas Bro, yang ini juga ya. Nah, kita kancing dulu untuk mengancing biar agak kita mudah untuk menyetelnya nanti. Harga ram di Kalimantan satu rollnya itu mungkin panjang kurang lebih 10 meter. Mungkin bisa untuk kita bikin 7 ataupun 8. Kalau kita bikin ukuran 60 tinggi, lebar 35, mungkin jadi 8 buah bubu Mas Bro. Nah, cuma kita nih bikin nggak sama ya. Ada yang ukuran 35, ada yang ukuran 30. Jadi kita ini masuk, kita potong dulu ya. Nah udah selesai, kita kancingkan lagi di sebelah. Mungkin nggak begitu kelihatan kamera ya Mas Bro ya, karena tidak ada yang kamera kita standby kan. Nah nanti kalau udah jadi kita akan perlihatkan cara untuk menjebaknya supaya dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, ini proses untuk pembikinan rumahnya dulu Mas Bro. Nah, nanti setelah kita beres ini menutup tutupan bagian atas, ini tutupan bagian atas Mas Bro. Ini nanti langsung untuk pembukaan, ini bagian atas langsung kita tutup. Nanti untuk pembukaan di kala mana kita udah kita pasang ada ikannya, dari sini kita bukanya Mas Bro, pintunya. Nah, nanti untuk lubang yang untuk masuk ikan sebelah bawah ini Mas Bro. Kemungkinan nanti kita prosesnya akan kita perlihatkan biar supaya tutorial ini jelas. Ya siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang kepengen bikin bubu daripada kita beli. Kalau beli itu Mas Bro, satu buah bubu ini 75.000 kalau untuk di Kalimantan, tapi entah kalau untuk Pulau Jawa. Karena kalau ramnya sih murah Mas Bro, satu roll itu cuma 95. Nah seperti Mas Bro, udah jadi ya, ini baru 60%. Nah, untuk selanjutnya kita bikin jebakannya Mas Bro, jebakan pintu dalam. Ini pintu dalam akan kita lipat seperti ini. Nah, lalu kita lipat kembali ke atas. Ini posisinya gunung Mas Bro, seperti ini. Nah kita lipat kembali seperti ini. Nanti sebelahnya juga seperti ini sama. Nah, setelah ini nanti kita akan masukkan ini namanya pintu dalam Mas Bro, pintu dalam yang tujuannya nanti ya. Nah seperti ini kita masukkan. Agak rumit ya Mas Bro, karena
pintu bagian dalam seperti ini Mas Bro. Nah ini Mas Bro, nah, ini nanti kan kalau ikan naik itu ya, dia tertahan di tengah situ, tidak bisa keluar lagi karena ada pintu ke atas tuh, pintu gunung. Kita akan coba kita kancing dulu ya, kita anyam, kalau bahasanya dianyam, tapi bisa juga dikancing supaya ini nanti kedudukan pintu tengah atau pintu dalam benar-benar kokoh. Kadang-kadang itu ram tuh Mas Bro kalau penuh dengan ikan tuh sampai kembung Mas Bro, karena mungkin ketendang-tendang, meronta-ronta. Kadang-kadang tuh sampai kadang satu buah bubu itu mencapai 3 kilo bahkan lebih ikan lembat. Karena untuk di Kalimantan memang ya ikan lembat dengan lili ini masih full kalau untuk sabah-sabah maupun rawa. Cuma habis kemarau kemarin kurang tahu juga ya. Ya biasanya sih prediksi ikan itu bulan 3 sampai bulan 7 Mas Bro. Ikan itu normal. Kalau sekarang mungkin masih dalam proses untuk adaptasi karena habis kemarau lama, kanal-kanal pun sampai pada kering, rawa pada kering, cuma sungai-sungai besar yang nggak kering. Nah, makanya ini proses ikan tuh masih perlu adaptasi. Makanya kita nunggu sampai sampai bulan 3 kita sudah mencoba juga casting mancing, itu memang sangat susah Mas Bro. Nggak seperti biasanya sebelum kemarau kemarin. Ini bisa dibilang sudah hampir setengah tahun ini nggak mancing. Mancing pun hanya sekitaran di lingkungan kita sendiri, mancing wader. Pernah casting pun ya mencoba, masih belum juga agresif ikan-ikan. Ikan tuh ada cuma belum agresif, masih gimana ya, kalau bahasa ininya mungkin masih trauma atau gimana, kita kurang tahu. Seperti ini Mas Bro ya, bisa kita amati cara pembikinannya, siapa tahu ada teman-teman kita yang satu hobi. Karena asal mancing ini intinya sembarang ya, yang penting kita tidak meracun ikan ya Mas Bro ya. Karena kita sebagai hobi mancing ataupun kita apalagi mempunyai YouTube, kalau sampai kita meracun ikan berarti kita, kalau bahasa ininya, hianat. Makanya kalau kita melihat orang-orang meracun kadang-kadang mau dilaporkan. Sama halnya kita membunuh mata pencarian orang, rezeki orang, enggak kita laporkan, memang sangat merusak. Karena kalau sistem racun pakai akodan ataupun tuba, itu bintik-bintiknya, benih-benihnya itu mati. Kalau portas sih masih lah. Tapi yang nggak ada masing-masing juga. Portas itu ya kalau dosisnya tinggi ya habis ikan-ikan. Yang aman ya cuma mancing itu. Mancing paling lu banyak-banyaknya paling 3 kilo 5 kilo tuh udah banyak. Nah, malah ini kadang-kadang kalau masang bubu ini malah yang sering dapat banyak, kadang sampai 5 kilo, kadang sampai 10 kilo sekali kita masang. Makanya kita jarang memasang bubu, takutnya ibarat untuk kedepannya takut habis gitu ya. Makanya kita selang-selang, kalau kita terus menggencar masang bubu, kemungkinan nanti ya lele lembat bisa habis mungkin. Karena pernah ada satu spot kita pasang 3 kali itu aja, yang gede-gede babon-babonnya udah nggak ada, cuma tinggal ukuran paling 1 on. Biasanya yang satu kadang mencapai 1 kilo, setengah kilo. Kita ulangi sampai 3 kali paling muncul yang 1 on, kadang paling gede 3 on. Makanya kita pasang bubunya hanya ibarat untuk bikin konten aja. Kalau kita posisi kemungkinan mau hujan, kita langsung bergerak mengarah ke rawa masang bubu. Karena kalau kita masang bubu sorenya, malamnya terus hujan, itu memang sangat meyakinkan Mas Bro. Nah, ini pintu dalam udah siap ya.
akan kita buka dulu, takut lupa. Kita buka cara seperti ini ya. Nah ini pintu dalam. Nah, nanti kan ketika ikan dari bawah naik ke atas, dia mau turun lagi kan ke halangan ini, pintu gunung kalau bahasa ini, pintu gunung. Nah, seperti ini nih. Kita belah dua nih Mas Bro. Sangat susah posisinya Mas Bro, guntingnya pun harusnya ya ada yang khusus untuk ram tuh ada, cuma kemarin tuh lupa kita mau beli, kita apa adanya aja manual. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah terbelah seperti ini posisinya, bisa kelihatan ya Mas Bro ya. Kita minum dulu Mas Bro. Oke, nah ini Mas Bro, kita sudah selesai. Ini yang udah jadi. Nah, seperti ini Mas Bro. Nah, ini pintu untuk masuk ikannya di bawah pintu gunung. Nah, seperti ini Mas Bro. Nah, seperti ini Mas Bro ya. Mungkin mudah-mudahan sangat dipahami Mas Bro ya, sangat jelas ya. Nah, seperti ini. Ini pintu bawah ini nih. Nah, untuk meletakkan umpan nanti seperti sawit buruk, singkong buruk ini di bawah. Kalau untuk di atas itu, kalau presentasinya kalau di atas itu mungkin 60%, di bawah 40%, karena kalau di bawah kebanyakan dia nggak naik nanti. Di bawah itu hanya untuk mancing aja dia masuk. Nah, nanti setelah di bawah habis dia naik ke atas. Nah, ini sisanya Mas Bro.